Welcome back, balik lagi ke Dogmaster Channel yang gak suka-suka gue. Sekarang kita akan ngebahas ya mengenai yang lagi rame itu ya, pernyataan Dr. Ricky ya, soal dog food dari kardus bekas. Katanya sekarang beredar dog food palsu yang dibuat dari kardus bekas, dikemas dengan merek-merek terkenal lalu dijual ke berbagai negara. Jadi kita perlu pahamin di sini ya, pasti yang pertama ini kriminal ya, penipuan, dan yang kedua jauh sih kalau dibilang oh ini mau ngancurin propaganda, mau ngancurin merek luar, atau ada mau ngancurin merek yang terkenal, atau ada lagi yang bilang misalnya propaganda dari raw food apa gitu, pendukung raw food dan lain-lain. Kayak jauh sih dari situ. Kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya di dunia anabul ini, kalau kayak gitu ya pastinya lebih ke penipuan aja sih. Jadi emang dia mau jualan dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Dari mana unsur itu saya temukan ya, dari kata yang buat video si Ricky itu, kalau mereka itu membuat lalu mengepek dengan membuat merek terkenal gitu loh. Jadi ya lebih ke situ aja sih, lebih ke kriminal sih, untuk untung sebesar-besarnya kan. Jadi dapat barang misalnya ya, satu merek terkenal misalnya Royal Canin, tapi ini palsu, dibuat dari kardus dan lain-lain gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau Royal Canin biasa satu sak aja udah 200-300 misalnya, nah dia jual misalnya satu sak itu 100 ya kan, kayak gitu. Jadi jauh sih kalau dibilang ini propaganda. Kita nggak ngomongin ini siapa ya, ini bukan siapa, enggak. Kalau gue bilang sih nggak sejahat itu ya, mungkin yang ngomong itu emang jahat itu, jadi dia sampai mikir wah nih orang mau jahatin orang. Nggak semua orang kayak lu, oke? Nggak semua orang sejahat lu, nggak, oke? Kenapa? Karena gue tahu lu. Jadi yang pastinya penipuan aja sih. Jadi dia mau cuan besar. Jadi dengan kardus kan lebih murah kan, jauh lebih murah daripada pakai daging asli dan lain-lain. Nah itu dibuat lah ya kayak di sini barang palsu lah, barang palsu. Enggak, dia nggak mau ngejatohin merek apa, misalnya merek LV Hermes palsu gitu. Oh ini barang palsu ini mau jatuhin merek Hermes, enggak, itu mau nyari cuan. Dia nggak punya pikiran sejahat yang ngomong itu. Enggak. Jadi ya dia cuma mau cuan aja. Ada merek bagus nih, ada yang murahnya, padahal isinya ya palsu gitu loh. Dan sepengetahuan saya jarang sih ya kalau ada pet shop. Mungkin ya karena Pak Ricky nggak di dunia anabul ya. Karena gini loh, kalau industri pet shop di Indonesia ini, kita biasanya ada namanya importir. Nah importir ini yang impor dog food itu. Nah biasanya sih itu udah kita tahu ini siapa gitu. Jadi nggak mungkin misalnya masukin oh nih dog food ini Royal Canin, biasa udah ada importirnya, biasanya sih satu. Nah kalau misalnya ada yang lain lalu dia mau masukin dengan harga yang murah, itu kan pasti udah sangat aneh gitu loh. Kalau pet shop juga nggak sembarangan ya mereka mau ambil sih. Biasanya sih langsung dari yang resminya, yang udah ketahui ini si importirnya gitu loh. Tapi kalau ada dua, ini yang satu murah, ya biasanya pasti akan curiga dong, ini kenapa murah. Nggak usah dog food deh, barang-barang normal aja juga kalau kita ditawarin barang yang murah pasti kita curiga antara satu palsu atau itu barang curian. Gitu sih logikanya ya, logika normal ya. Jadi kita jangan pakai logika jahat, yang kita kan nggak jahat sampai mikir-mikir oh nih bakalan ada ini siasat jatuhkan apa segala, nggak gitu loh. Jadi kita berpikir logika dari segi usaha ya, lagi dari segi bisnis ya pasti kayak gitu. Cuman nyari untung aja orang ini.
Tapi sih kayaknya kalau ke pet shop apalagi pet shop yang udah punya nama agak jarang sih. Nah yang lebih penting itu bukan siapa yang bikin, itu nggak usah dipikirin, ngapain dipikirin siapa yang buat, siapa yang ini. Lebih pikirinnya gimana cara tahu kalau ini asli, ini palsu. Yang pertama ya pastinya harus beli di tempat yang benar, harus beli di tempat yang jelas. Kedua juga dari segi harga juga nggak jauh banget bedanya sama yang biasa harga pasaran. Lalu ya ingredientsnya dilihat, biasanya kan kalau palsu pasti ada bedanya, dari packagingnya, dari saknya, itu pasti ada bedanya. Nah bisa dibedain. Terus juga ya nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau saya sih kalau setiap hari ngasih makan pasti tahu sih bedanya sih. Kalau kamu kasih makan itu yang biasa nih entah ada wanginya atau apanya beda, itu pasti tahu. Kibas bentuknya beda, itu pasti kelihatan sih. Warnanya beda juga kelihatan sih, ada lebih gelap, ada lebih apa. Nah biasanya tuh kalau yang biasa tiap hari kasih akan aware. Ini misalnya kok warnanya lebih pucat ya, atau ini itu lebih akan aware sih. Nah dari situ aja kita udah bisa bedain. Nah yang berikutnya itu untuk membedakan mana yang palsu mana yang enggak dari makan anjingnya. Jadi kalau dikasih makan gimana reaksinya, apakah makannya sama atau mereka endus dulu kayak Anabul itu kalau makan yang baru nih, kalau kalian ganti dog food atau apa, dia akan ada reaksi, nggak langsung makan tapi dia akan endus, mereka akan cobain gitu. Nah kayak gitu tuh. Jadi ya di situ aja bedainnya. Ya sebenarnya kalau kalian bonding sih bisa sih. Kalau nggak deket sama anjingnya ya paling nggak ya mesti pakai animal communicator ya nggak. Tapi kalau deket sih tahu sih, dikasih makan aja udah tahu. Dari situ aja udah bedanya udah kelihatan sih. Ada reaksinya ya kayak kita lah biasa makan ini tiba-tiba rasanya beda. Nah itu pasti ada kayak ekspresi, kok nggak rasa kayak yang biasanya gitu kan. Karena kan nggak mungkin sama rasanya. Meskipun dikasih perasaan pewangi, kalau dibilang ini pewanginya karena wanginya sama, enggak sih. Anjing itu wah berkali-kali lipat deh kemampuan menciumnya, pasti ada perbedaan. Ya nggak tahu ya kalau orang yang bikin video ini ngomong, dia kan bukan orang dari anjing ya, dunia anjing gitu kan. Ya jadi dia mungkin kurang mengerti. Tapi kalau kita nggak perlu kita yang coba. Jadi kalau mau tahu rasanya kalian harus coba. Nggak perlu gitu. Ngapain coba, itu kan namanya pet food ya. Makanya ada beda pet food, human grade dan lain-lain. Jangan makan pet food itu yang nggak perlu sih. Kalau mau yang human grade, nah itu boleh kita makan. Tapi kalau kalian beli yang dog food yang bagus, itu biasanya udah human grade. Jadi udah nggak perlu digitu-gituin lagi, nggak perlu dites-tes lagi. Jadi kalau ada yang jualan sambil ini saya coba ya makan ya, nah itu biasanya sih emang produknya ya kurang bagus. Makanya dia sampai mencoba gitu. Kalau udah produk bagus dia nggak usah coba. Fakta berbicara, data berbicara. Pasti yang ada hasil tesnya money gitu loh, itu udah pasti ada. Jadi nggak usah orangnya yang makan, nggak perlu orang makan kamu harus coba makan, nggak perlu. Saya tahu mana dog food yang enak, saya tahu mana dog food yang kurang, dari ingredients, dari kelasnya. Kenapa? Karena gini, dog food yang bagus, dog food yang mahal itu biasanya ya sama kayak manusia punya makanan sehat, itu pasti kurang enak. Jadi anjing itu akan makan sesuai kebutuhan. Tapi kalau anjing itu makannya sangat lahap, berarti perasaannya pasti banyak sekali. Nah itu yang kurang sehat. Kayak kalau di manusia ya junk food itu kan pasti suka, tapi kan nggak sehat. Jadi kalau mau tahu makanan sehat bener, pertama harganya pasti mahal, pasti tinggi ya, karena mahal kan relatif ya. Ada yang bilang murah, ini bilang mahal. Dari harga udah pasti ya di atas 100 ribuan lah per kilonya. Dari situ aja udah kita bisa tahu lah. Terus baca ingredientsnya juga. Biasanya dari bahan-bahannya udah bagus punya, yang kayak dibon beef, dibon
lem atau itu. Jadi dari situ aja udah kelihatan. Terus berikutnya ya emang kalau dovut yang bagus banget itu nafsu makan agak kurang, karena mereka akan makan sesuai kebutuhan, nggak ada masalah. Jadi anjing itu punya yang namanya surviving drive ya, bertahan hidup. Jadi dia akan makan sesuai kebutuhan dia. Jadi jangan berharap tiap kali kasih makan harus habis, tiap hari kasih makan nggak harus habis, nggak begitu. Karena dia akan makan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia emang udah nggak butuh, udah kenyang ya dia akan stop. Nggak perlu dikhawatirin, kalau dia nanti lapar dia akan makan lagi. Ya dari situ bedanya yang tadi saya bilang, yang mahal, yang bagus, yang sehat dengan yang jelek atau bahkan palsu. Kalau yang jelek biasanya nafsu makannya kencang, cuman berapa tahun kemudian akan banyak efek-efeknya, misal kanker dan lain-lain. Itu yang dovut yang murahan, yang murah ya biasanya kan kayak gitu. Kalau yang bagus bisa bertahan hidup lebih sehat, jauh lebih lama. Jadi kalau mau kasih ya biasanya yang di atas 100.000 lah per kilo ya, biasanya udah bagus sih. Cuman kan sekarang katanya ada lagi yang jelek tapi harganya mahal. Jadi dia sebenarnya dovutnya ini low tapi harganya high. Jadi ya itu juga mesti hati-hati. Kenapa? Karena dilihat aja dari mereknya gitu. Jadi dilihat dari mereknya apakah udah ternama. Biasanya untuk establish ya, untuk pet food itu perlu waktu puluhan tahun. Jadi dengan puluhan tahun itu kita emang tahu, oh ini kualitasnya emang bagus karena dia survive. Survive artinya apa? Kalau kayak di Amerika, di Eropa itu kan ada regulasi-regulasi yang harus diturutin ya. Nah itu mereka harus penuhin gitu loh. Jadi kalau dia bisa bertahan puluhan tahun, berarti emang dia punya produk pasti dijaga. Itu banyak kan dovut yang baru sih yang kayak gitu. Jadi ya hati-hati dengan yang baru, lebih selektif. Terus juga ya kalau emang punya waktu bisa bikin sendiri, nggak usah pakai dovut. Gini, dovut itu bukan cuma industri dan lain-lain gini. Dovut sendiri itu sebenarnya kan dibuat untuk memudahkan kita karena praktis, tinggal serok kasih ya. Jadi kalau kalian emang punya waktu, punya biaya juga nggak ada masalah, mau bikin makanan sendiri juga boleh gitu loh, nggak ada masalah. Raw food, kalau raw food sih saya kurang menyarankan raw food, kecuali paling nggak ditaruh di freezer 2 minggu ya, supaya bakteri dan lain-lainnya mati. Karena kita tahu kondisi pengolahan daging kita nggak sesteril dan sebersih yang di luar, jadi takutnya banyak bakteri dan lain-lain. Lebih prefer ke cook sih, lebih prefer ke dog food yang dimasak, jadi supaya aman aja gitu. Ini kalau punya waktu kenapa enggak bikin aja, daripada ya nggak ada lah orang misalnya mau tiap hari makan sereal dan lain-lain kan, tiap hari masa 3 kali sehari sereal tiap hari. Ya logik aja sih, sesehat-sehatnya sereal ya kan, kita juga ya yang fresh lebih bagus lah. Gitu aja sih. Cuman ya emang sekarang banyak dovut yang premium, yang high class, emang bahannya udah bagus-bagus. Itu bisa jadi alternatif kalau nggak mau repot atau nggak punya waktu, itu bisa jadi alternatif. Jadi nggak semua yang kibbles itu, nggak semua dovut itu jelek. Ada juga yang produk-produk yang ya emang mahal, tapi yang mahal itu ya ingredientsnya semua bagus. Itu bisa dijadikan alternatif kalau nggak mau repot untuk persiapan dan lain-lain, bisa langsung diserok kasih makan. Oke, jadi untuk kali ini kita nggak ada bahas siapa yang bikin dovut palsu, nggak, itu pasti udah kriminal, kita nggak usah tahu. Yang penting gimana kita menghindari dovut yang palsu itu, karena katanya sudah beredar ya tadi. Jadi beli di tempat yang kredibel, lalu juga dilihat reaksi anabul kita gimana, apakah oke atau ada perbedaan. Terus juga teliti packagingnya pasti kalau palsu ada bedanya
Jadi dibedain karena di situ ya, di video itu kan dibilang dikemas dengan merek terkenal. Jadi dia bukan merek sendiri, emang khusus buat satu merek nih isinya, tapi bekas kardus enggak gitu. Tapi emang memasukkan merek yang isinya nggak sesuai dengan bukan merek itu gitu loh. Oke? Jadi nggak usah khawatir, tinggal teliti produk yang Anda beli di tempat yang oke, yang kredibel. Terus juga lihat reaksi dari Anabul setelah makan, lihat pupnya. Kan kalau itu kan pasti kalau nggak terserap pupnya tuh pasti ada bekasnya, ada ya. Kalau emang kardus dan lain-lain pasti bentuknya juga nggak seperti pup biasa ya. Oke, terima kasih.